Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 29. Demikianlah dikatakan, hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang dimanapun kita berada. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, untuk bisa mendengar. Karena banyak sekali orang-orang zaman ini diberikan pendengaran, tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Dan kita sekarang sangat sulit untuk mendengar, tetapi kita mau didengar. Menjadi suatu dilema kehidupan pada masa kini, di mana orang sudah sibuk dengan dirinya, orang sibuk dengan kesibukannya, orang sibuk dengan apa yang menjadi fokus kehidupan, yang membuat dia tidak ada lagi waktu. Terlebih di tengah-tengah keluarga, seorang bapak atau ibu tidak ada lagi waktunya dengan anak-anaknya untuk mendengarkan cerita, untuk mendengarkan keluhan, untuk mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu. Karena sudah disibukkan dengan kesibukan mereka masing-masing. Seorang ibu disibukkan dengan kesibukannya, dengan teman-temannya, dengan media sosialnya, begitu juga dengan seorang bapak, bahkan begitu juga dengan anak. Masa kini sangat sulit untuk mendengar, bahkan menjadi pendengar pun sekarang sangat sulit. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari dilema kehidupan masa kini? Ketika Allah juga memperdengarkan pada masa itu kepada bangsa Israel melalui keturunan Raja Yoyakim, bahwa Allah memberitakan karena ketidakmauan mendengar seorang pemimpin, maka Allah berencana untuk membuang bangsanya ke pembuangan Babel. Tetapi itu pun tidak didengar, maka rencana atau seruan itu dilakukan oleh Allah. Begitu juga dengan kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ketika kita diberikan pendengaran, kita bisa mendengar dengan dua telinga kita dengan jelas, maka pakailah itu untuk mendengar. Jangan sampai salah dengar, karena ketika kita salah mendengar, maka kita juga salah untuk menyampaikan. Dan ini menjadi bagian dari refleksi kehidupan kita, perenungan kita hari ini. Ketika ada seorang anak yang memiliki kekurangan dalam pendengaran, tetapi dia memiliki hati untuk selalu bisa hadir dalam setiap ibadah, baik itu adalah ibadah minggu. Dia selalu hadir dan dia selalu memilih bangku di tengah untuk melihat situasi dan suasana. Ketika dia mengikuti ibadah, walaupun dia tidak mampu mendengar, tidak bisa mendengar, dia memberikan dirinya untuk berada di tengah-tengah peribadahan itu. Dia selalu melihat gerak-gerik pendeta sebagai pengkhotbah. Tetapi dengan berjalannya ibadah itu, dia selalu merenung dan dia selalu membaca apa yang menjadi teks khotbah. Meskipun dia tidak bisa mendengar, tetapi dia masih bisa melihat dan membaca. Tapi dia akhirnya melihat
orang lain yang duduk di samping kiri dan kanannya. Dengan kesempurnaan bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa membaca. Tapi mereka tidak mempergunakan itu. Mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan handphonenya, bahkan membuat ibadah itu hanya sebagai tempat untuk pamer kepada orang lain. Ketika pendeta berkhotbah, dia akan foto dan mengatakan, kami sedang di tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ini terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi ketika ibadah selesai, seorang anak yang memiliki kekurangan pendengaran itu berkata kepada yang dua orang itu, banyak orang yang mau mendengar tetapi dia tuli. Tetapi banyak orang yang diberi untuk mendengar tetapi dia menjadi tuli. Karena itu kita banyak bisa diberikan pendengaran tetapi kita terkadang membuat diri kita itu menjadi tuli dan tidak mau mendengar. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan bisa menghayati firman-Mu dan merenungkan itu dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau adalah Allah yang memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga setiap orang percaya. Kiranya Engkau adalah Allah yang memberikan hikmat kepada para orang tua untuk dapat mendidik anak-anak mereka hidup dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati seluruh orang percaya agar semakin mementingkan doa dan juga membaca firman-Mu setiap hari. Kiranya Engkau Allah yang menjaga seluruh anak-anak, remaja, dan pemuda, dan menjauhkan dari mereka penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga kenakalan remaja pada masa kini, sehingga mereka dapat terjauh dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang memberkati anak-anak setiap orang yang percaya kepadamu di dalam sekolah mereka, agar mereka dapat menunaikan sekolah mereka dengan baik, membangun karakter yang baik, mengejar ilmu dan kepintaran sehingga mereka berhikmat dan hidup takut akan Tuhan. Ya Allah kami, Tuhan kami, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai anak-anak setiap orang percaya yang sudah menyelesaikan sekolahnya. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meringankan setiap beban orang tua mereka. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap orang percaya yang dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.